Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil pengerjaan saya mengenai ujian tengah semester dari mata kuliah pembelajaran mesin. Di sini saya terbagi pada dataset 4, di mana dataset 4 ini adalah kondisi dari lingkungan. Nah, untuk dataset tersendiri ada variabel tanggal, ada variabel stasiun, PM10, SO2, CO, O3, NO2, max, kritikal, dan kategori. Nah, untuk datasetnya seperti ini. Nah, untuk hasil pengerjaan saya di sini dimulai dengan identitas saya, yaitu NIM 20417201178 dengan nama Muhammad Gani Waharyanto, kelas TI 3G. Nah, di dalam pengerjaan saya diawali dengan impor dulu dari Google Drive menggunakan DriveMon ini. Nah, kemudian setelah melakukan impor ini, mengimpor library NumPy dan Pandas. Setelah melakukan impor library, kemudian dilanjutkan dengan impor CSV-nya yang dataset pada Google Drive tadi menggunakan library Pandas. Nah, menghasilkan 5 data teratasnya dengan variabelnya ada tanggal, stasiun, PM10, SO2, CO, O3, NO2, max, kritikal, dan kategori. Nah, di tanggal ini cuma berisikan tanggal sederhana seperti yang tertampil. Kemudian di stasiun ada tulisan DKI, PM10, SO2, CO, O3, NO2, dan max merupakan angka deretan angka mengenai keadaan lingkungan. Kemudian kritikal. Nah, dan kategori ini terbagi menjadi baik, sedang, dan tidak sehat. Nah, setelah tertampil ini, karena saya menggunakan metode termasuk dalam regression, nah, dilakukan pengubahan tipe dari variabel tersebut. Yang awalnya variabelnya objek, kemudian diubah menjadi tipe integer dengan menggunakan label encoder yang dari from scalar preprocessing. Nah, memanggil fungsi label encoder ini untuk merubah variabel-variabel ini menjadi integer semua, termasuk kategori. Nah, ini hasilnya setelah dilakukan encode merubah dari string ke integer. Nah, ini ditampilkan ukuran data, info data, dan deskripsi datanya hingga menghasilkan PM10 menjadi integer, SO2, O3, max, dan kategori juga berubah jadi integer. Nah, setelah encode-nya berjalan sempurna, dilakukan visualisasi data. Visualisasi data di sini saya menggunakan library Matplotlib dan Seaborn. Nah, Seaborn ini digunakan untuk membandingkan data. Jadi di sini saya menggunakan variabel SO2, PM10, dan O3 untuk dibandingkan dengan variabel dari kategori. Nah, kenapa saya mengambil kategori? Karena di kategori itu cuma ada 3, yaitu baik, sedang, dan tidak baik. Nah, kemudian menggunakan Matplotlib untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini untuk variabel SO2 dibandingkan dengan kategori, ini untuk PM10 dibandingkan dengan kategori, dan ini untuk O3 dibandingkan kategori. Nah, karena output di atas kurang bisa menunjukkan korelasi antara kayak variabel SO2, PM10, O3 dengan variabel Y kategori, maka solusinya itu menggunakan heatmap. Heatmap di sini akan menggunakan Seaborn lagi untuk memanggil fungsinya heatmap, yaitu mengisi datanya ini berdasarkan variabel data yang diimpor dari CSV tadi. Nah, kemudian dipanggil sehingga menghasilkan heatmap seperti ini. Nah, dapat dilihat korelasi yang paling kuat yaitu antara O3 dan kategori. Nah, kemudian melanjutkan dengan regresi linear. Saya mengambil variabel X-nya diisi dengan O3,
kemudian variabel dari Y-nya diisi kategori, kemudian dimasukkan ke rumus dari pemisahan data uji dan data latih dengan proporsi 7:3, sehingga menghasilkan data training datasetnya seperti ini untuk X-train dan Y-trainnya, yaitu berdasarkan dari variabel kategori. Nah, selanjutnya training model, yaitu membuat dari hasil data training tadi dimasukkan ke dalam state model ini X-train. Nah, yang tadi setelah menghasilkan X-train dan Y-train, yaitu selanjutnya yaitu mengimpor library state model yang memasukkan X-train tadi ke rumus ini, ke kode program ini. Nah, kemudian setelah itu dilakukan fitting garis regresi, yang dimana X-trainnya tadi diambilkan berdasarkan state model yang telah dibuat pada kode program di atasnya, kemudian di fitting. Nah, menghasilkan O3 dengan jumlah seperti ini. Nah, dari situ tadi dilakukan analisis statistika dari garis regresi yang telah dihitung pada rumus yang di atasnya summary ini, nah menghasilkan hasil regresinya seperti ini. Untuk R-square-nya 0,280, koefisien konstantannya 0,036, untuk O3-nya seperti ini dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya divisualisasi garis regresi yang telah dihasilkan tadi menggunakan Matplotlib dengan scatter yang isinya X-train dan Y-train. Dan kemudian plotnya X-trainnya itu ditambahkan berdasarkan koefisien dari konstanta yang ini, kemudian yang ini ditambahkan dari O3. Nah, kemudian ditampilkan plotnya, garis plotnya. Nah, selanjutnya yaitu residual analysis, yaitu kemudian memprediksi Y value dari X yang telah dilatih, karena X-trainnya telah dibuat pada di atas ini menggunakan state model. Nah, kemudian sekarang membuat Y-train pred-nya berdasarkan ini, kemudian dikurangi hasil resultnya itu dari Y-train dikurangi dari Y-train prediksi yang telah dibuat ini. Nah, kemudian melakukan cek histogram apakah distribusinya itu normal atau tidak. Pengambilan distribusi normal atau tidak itu dari Y-train dan Y-train prediksi. Ditampilkan plotnya dengan seperti ini. Dalam cek histogram ini akan mengecek apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, itu berdasarkan Y-train dan Y-train prediksi. Kemudian ditampilkan kan. Nah, dapat terlihat bahwa nilai puncak distribusinya itu kisaran min 0,5 hingga 0,5. Nah, tetapi puncaknya pada antara min 0,5 hingga 0,0. Nah, setelah dihasilkan seperti ini, ditampilkan scatternya yang diisikan dengan X-train, kemudian dan result dari Y-train min Y-train prediksi, sehingga dihasilkan seperti ini untuk pendistribusiannya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan prediksi pada data uji dan evaluasi model, di mana X-test-nya dan Y-test prediksinya dibuat. Kemudian Y-test prediksi ditampilkan, sehingga menghasilkan data yang tertampil pada layar saya ini. Kemudian menghitung nilai R kuadrat, di mana R square-nya diisi dari R2 underscore Y-test, Y-test prediksi, sehingga dihasilkan nilai R square. R square ini dibandingkan dengan pada
basis analis ini ya tidak beda jauh, sehingga model yang dibentuk itu cukup stabil karena perbedaannya dari nilai R kuadrat pada di bawah, R square pada di bawah ini dan di atas yang pada analis statistika dari regresi tidak cukup jauh. Kemudian di visualisasi datanya, stack scatternya yaitu diisikan dengan X-test dan Y-test, sehingga dihasilkan garis regresi yang membelah segini. Mungkin sekian presentasi ujian tengah semester dari mata kuliah pembelajaran mesin. Apabila ada kesalahan dari pengerjaan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.